Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bincang spesial kembali hadir menemani Anda tentunya dengan berbagai narasumber yang hebat dan juga inspiratif yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan perlu diketahui pemirsa bahwa media Nawacita Nusantara baru saja sukses menyelenggarakan Nusantara Award 2024 sebagai perayaan prestasi dan juga momentum untuk menginspirasi dan juga melestarikan kebudayaan Indonesia. Lantas bagaimana tren fashion di Indonesia saat ini? Sudah bergabung bersama kami di studionya Sinpo TV, ada Mbak Nasya Samidin selaku CEO dari Nasya Collier dan sekaligus juri profesional dari Nusantara Award 2024. Halo Mbak Nasya, apa kabar? Halo, kabar Mbak baik. Nasya sehat ya hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Mbak Nasya, terima kasih banyak loh sebelumnya telah berkenan untuk hadir secara langsung ke studio Sinpo TV di Bincang Spesial terkait dengan fashion yang saat ini setelah berkembang di Indonesia seperti itu ya. Karena kan kita lihat fashion ini kita banyak sekali yang condong ke budaya barat seperti itu ya. Tapi kita ingin memperlihatkan bahwa ternyata budaya Indonesia itu juga lebih modern loh seperti itu. Oke, Mbak Nasya, apa sih yang awalnya akhirnya membuat Mbak Nasya ini kayaknya aku harus terjun ke dunia fashion? Apa yang membuat akhirnya tuh tertarik banget di dunia fashion? Sepertinya emang sudah darah seniman saya itu sudah ada ya. Terus dari kecil saya juga udah sering gambar. Oh, sudah sering gambar. Sudah sering Dari gambar. situ mulai ada ya. Ya, terus pas sudah menikah, itu kan kita udah menikah dengan suami dengan yang budaya barat ya. Hidup di Jakarta ini kan saya lihat banyak sekali perempuan-perempuan cantik gitu ya, cantik, pakaiannya juga pada modis-modis gitu ya. Nah, disitulah saya kan buka butik nih, saya buka usaha ini apa namanya konveksi yang dengan brand Nasya saja itu yang bajunya yang price range 200.000 sampai 300.000. Oh, pertama kali launching itu harga baju 200 hingga 300.000 ya? ya? Baju-baju konveksi ya. Baju-baju konveksi gitu. Paling mahal tuh sekitar ya 1 juta gitu kan. 1 juta. 1 juta paling mahal. Nah, once a time itu saya kepikir bikin sesuatu yang very prestigious gitu. Nah, sebelum itu saya juga meresearch dulu nih, research dulu bagaimana sih caranya. Walaupun kita itu sudah mempunyai ini sendiri, mempunyai apa kita bilang tuh seperti talenta. Tapi kita ada sesuatu yang ternyata setelah kita mengambil pelajaran, mengambil sekolah atau yang pendidikan seperti itu, ada ilmu-ilmu yang memang kita belum paham gitu. Nah, di situ setelah aku belajar memperdalam ilmu kanuragan di dunia fashion itu, baru saya berani untuk saya sekarang mau bikin koleksi dengan sesuatu yang berbeda. Di situ kita diajarkan bagaimana DNA-nya apa gitu. Kita harus memikirkan. Saya research sekitar 1 tahun. Apa sih dari pemilihan batik atau yang lain-lain. Karena as a fashion designer itu harus ada ciri khas atau DNA-nya sendiri. Nah, di situ saya memutuskan, saya dari Lampung ya. Terus belum banyak orang tahu kain daerah. Kain daerah Lampung itu banyak macam. Betul. Saya memutuskan dari sekian banyak pilihan corak, pilihan nama, saya memutuskan untuk memilih tapis Lampung yang motif abung. Motif abung. Karena kan banyak motif. Nah, disitulah saya memberanikan diri setelah saya selesai untuk belajar desain dan berapa lama tuh Mbak belajar desain sebenarnya? Saya karena sambil ngurusin anak bayi, jadi saya yang ambil yang short seperti yang 3 bulan lanjut, 3 bulan lanjut. Seperti itu. Saya pengen yang 3 tahun, tapi sepertinya waktu dan bermacam hal belum bisa untuk fit in gitu. Nah, itu lumayan oke. Jadi saya ambil ekstra di luarnya pun lumayan, it's really challenging ya. Betul. Kita ditantang untuk membuat baju yang belum pernah ada or exist di dunia. Tantangannya salah satu seperti itu ya, your imagination gitu. Mbak, berarti awal mula berkarir di dunia fashion itu awalnya dari kecil sudah merasa kayak aku senang banget nih sama dunia fashion seperti itu ya. Mbak Nasya ini senang banget gambar seperti itu ya. Tapi ini saya salpak banget, wow ini bagus banget ya bajunya, ini bisa di shoot mungkin ya. Kameramennya di sini ini bisa diceritakan mungkin Mbak, ini konsepnya seperti apa? Ini salah satu rancangan dari Nasya Collier ya? Yes, one of the best. One of the best. Ya, one of the best. Ini best sellernya Mbak ya? Dan ini lumayan sudah banyak sekali kita disewakan juga kan. Jadi Mbak ini bukan sewa juga untuk sewa ini, juga. Bukan hanya dijual tapi disewa juga gitu ya? Bagian dari yang reuse. The concept of reuse ya. Nah, jadi ini adalah salah satu desain. Ini sudah ke New York di KJRI. Ini adalah konsep modern touch.
Modern touch. Jadi tradisional tapis Lampung kita buat sedemikian rupa desainnya menjadi sebuah gaun dengan konsep modern touch. Jadi kita mengambil konsep gaun-gaun panggung. Gaun-gaun panggung. Ya, untuk gaun pesta, untuk acara evening cocktails gitu ya. Tapi dengan Nusantara. Nusantara, ada budayanya di situ. Budayanya, karena ada unsur budayanya. Memang saya kepinginnya membantu masyarakat Lampung secara ekonomi. Betul. Kita membantu untuk membeli hasil tenunannya, itu salah satu circulation ya. Nah, disinilah kita ada flow yang kita alirkan. Jadi konsepnya adalah modern touch. Berarti ini udah ribuan baju yang Mbak ini ya, Mbak rancang. Lumayan banyak, Kalau untuk produk launching pertamanya itu Mbak, apakah nuansanya, konsepnya gaun juga atau seperti apa? Yes, gaun juga. Saya pertama teknik ini? Ya, Lampung, etnik Lampung. The signature of Nasya Collier sendiri kan memang yang etnik Lampung. Ya. Pertama launching itu saya ikut fashion show di JF3. Jakarta Fashion Food and Festival. Oh, festival. Ya, itu saya berani pertama kali saya ikut fashion show gitu ya. Nah, makin kesini makin terarah kan kita dengan pengalaman yang up and down gitu ya, all the storm kita lihat ternyata memang arahnya saya customer-customernya pun yang menengah ke atas gitu kan. Terus mengangkat kain daerah budayanya. Orang searching Nasya Collier siapa sih? Apa yang dia bawa? That's the point, right? Oh, ternyata kain tapis Lampung gitu. Orang ingetnya kalau misalnya ada Nasya Collier tuh apa sih? Ternyata tapis Lampung seperti itu ya, Mbak Nasya ya. Tapi kalau misalnya aku lihat di sini ya, memang unsurnya kan ini gaun evening gown gitu seperti itu ya, untuk gala dinner, awarding seperti itu kan, gaun-gaun yang diberikan dirancang oleh Mbak Nasya ini seperti itu ya, Mbak. Beauty pageant seperti itu. Ini memang dari awal launching ini ada etnik modernnya itu. Sudah ada Lampungnya ini. Iya, karena dari mulai berdiri. Dari mulai berdiri sudah ngambil etnik tapis Lampungnya itu sendiri. Karena memang sebagai fashion designer itu kan kita harus punya line tersendiri ya. Kita antara satu baju ke baju yang akan kita display itu harus berkesinambungan. Benang merahnya harus ada. Benang merahnya harus ada. Sesuai dengan konsep. Karena kita kalau enggak kita akan lari nih, kanan kiri banyak yang kita mau. Taunya ntar ada gaun malam terus tiba-tiba ada gaun yang streetwear gitu-gitu. Jadi we have to make a concept. Setiap koleksi yang kita keluarkan itu in every season itu kita harus ada konsepnya. Ada konsepnya dan konsep pastinya akan ada etnik modern seperti itu ya Mbak. Mbak, tapi kalau misalkan boleh tahu kan Nasya Collier ini kan udah berdiri sejak lama ya, 2010 ya kalau tidak salah ya. Dan itu sebelumnya ini apakah ada butik-butik lain mungkin selain Nasya Collier? Ya, tadi kan kita ada joiner sama teman yang di New York ya. Di New York itu kita ada beberapa desainer, kita untuk display barang-barang masing-masing koleksi gitu. Nah, untuk second sisternya yang brand yang Nasya saja itu yang price range-nya yang 1 juta ke bawah, yang baju-baju dari konveksi. Nah, kalau yang Nasya Collier ini kan yang lebih ke kulturnya. Kulturnya, budayanya budayanya itu ya. Mbak Nasya mungkin boleh diceritain nggak sih proses pembuatan baju yang ini di display depan ini tuh butuh proses berapa lama sih kira-kira? Kalau yang ini sebenarnya kita ya kalau banyak detail bisa memakan lebih waktu dari 2 minggu. 2 minggu. Kalau ada payet-payetnya bisa aja kita bikin 1 kali 24 jam, tapi kita membutuhkan lebih banyak tangan untuk bantuan masang ini, masang itu, dan penyelesaian pasang payet. Kalau ini kan tidak ada payetnya ya, tapi ada tempelan dari si ininya sendiri nih, si lace yang kita gunting, kita tempelin. Iya, yang hitam lace-nya. Nah, ini dari desainnya, motifnya ini pun kita lapisin dalamnya supaya si lace-nya ini kalau bisa tidak cepat rusak gitu-gitu. Jadi ada teknik-teknik yang karena aku lihat ini ada beberapa konsep ya, kayak ada budayanya, terus ada kebayanya di bawah ini yang warna hitam itu, terus di bawah di ininya gaun seperti itu flow. Ya, flow gitu. Duchess bridal. Saya mainnya dengan kain Duchess bridal. Warnanya tuh identik dengan 3 warna, black, red, and gold. Mostly supaya ini supaya sebenarnya supaya memudahkan si desainer itu untuk hunting bahan. Jadi kita nggak lari-lari nih. Dengan sesuai dengan konsep dan tema yang akan kita usung untuk salah satu koleksi. Nah, tapi lebih condongnya Nasya yang lebih merah, hitam, dan gold kan. Nah, untuk
pemotongan kain tapisnya sendiri aja kadang kayak mohon maaf ya, kamu harus aku potong. I have to say something like that. Karena kan bagus dia satu sarung, aku harus potong-potong gitu kayaknya. Ya Allah, sementara aku lihat sendiri bagaimana para penenun itu dia satu-satu benang itu ditenun ya kan. Terus saya seenaknya main potong-potong gitu kan. Iya kan, itu Jadi mereka sudah kerja keras seperti itu dan kita potong gitu ya Mbak ya. ya, jadi I have to say like sorry ya, aku harus potong kamu untuk bikin yang lebih bagus gitu. Nah, disinilah salah satu kita supaya tidak waste the material, supaya kita memakai bahan yang benar-benar kita perlukan dan tidak banyak yang terbuang. Nah, terus untuk ngambil sisi elegannya itu kita tidak bermain kebanyakan tapisnya. Jadi mix and match supaya lebih tetap kelihatan elegannya dapet, kelasnya dapet gitu. Oh gitu. Dan aku juga tertarik banget nih Mbak Nasya dengan baju yang Mbak Nasya pakai hari ini ya. Ini luar biasa. Ini kalau misalnya boleh tahu nih konsepnya juga apakah sama? Ini untuk gala dinner seperti itu ya Mbak ya? Ini lebih kayak office wear. Jadi kayak habis acara yang little bit formal, ya, lebih formal, terus bisa pergi ketemu teman ataupun lanjut meeting ataupun dinner. Tapi masih dengan yang konsep yang elegan gitu ya, tapi masih kelihatan elegan seperti itu ya. Karena emang nuansa-nuansa ini memang ya Mbak Nasya, ini sebetulnya tuh orang tuh belum aware loh dengan budaya-budaya fashion yang saat ini mungkin disatukan dengan corak-corak yang ada di Indonesia seperti itu kan. Tapi kan ada beberapa corak di Indonesia seperti ada sogan, terus juga ada yang lainnya seperti itu ya Mbak. Kenapa sih Mbak Nasya ini harus memilih etnik Lampung gitu? Itu tuh sebetulnya melambangkan apa sih Mbak Nasya? Kalau etnik Lampung sendiri ini yang saya pilih kan yang motifnya abung. Motif abung. Motif abung ini dari setiap motifnya ini sudah ada artinya sendiri-sendiri itu banyak. Saya tidak menghafal satu demi satu, but there's all the meaning every single, setiap coraknya ini ada artinya is ke pride. Jadi rasa bangga. Bangga atas hasil kerja kerasnya. Terus untuk pemakaian sarungnya sendiri itu sebenarnya untuk acara-acara kebesaran di Lampung untuk menyambut kepala daerah, acara kawinan dan acara spesial. Sebenarnya kayak hanya orang-orang tertentu yang mampu untuk membeli atau membuat si kain tapis itu. Ekonomikalnya ada. Baik Mbak Nasya, kita kayaknya akan jeda dulu ya, karena kan kita kalau misalnya berbicara tentang fashion, sebetulnya kalau misalnya kita berbicara tentang fashion, educate-nya ada, ekonomikalnya juga ada, politikalnya pun juga ada gitu kan ya. Pemirsa, perbincangan kita akan kita hadirkan lagi usai jeda berikut ini. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali ya melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, bener kan Andi ya. Karena mengerikan, curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Spesial. Kita masih berbicara seputar fashion ya, terutama fashion dari Nasya Collier ini yang sangat menginspirasi kita semua terkait dengan fashion-fashion yang berkaitan dengan budaya seperti itu. Mbak Nasya tadi kan sudah dibicarakan kan oleh Mbak Nasya bahwa Mbak Nasya ini membawa motif tapis abung seperti itu. Sebetulnya ada berapa tapis sih di Lampung itu? Banyak ya, ada yang tipenya, yang motifnya mata kebau. Ya, mata kebau itu harganya lumayan lebih mahal dari si tapis yang motif abung sendiri, karena dia lebih padat gitu. Banyak ada beberapa yang bisa dipilih gitu motifnya. Model ini karena yang aslinya itu kan berat, jadi sekarang ada yang bordiran. Oke. Karena standar saya memang harus yang asli. Oh, harus yang asli. Harus yang yang bordiran aja ya, Mbak ya. Iya, dia bordiran sebenarnya lumayan bagus tapi lumayan enteng ya. Maybe kalau untuk bikin koleksi yang kayak ini untuk apa sih namanya itu untuk di pantai gitu ya, untuk streetwear itu mungkin bisa gitu. Sebenarnya yang ini pun bisa tapi dengan tidak terlalu banyak gitu ya, untuk meminimaliskan rasa beratnya itu. Karena kadang satu gaun aja kemarin yang saya pakai di Nusantara Award itu ada 7 kilo beratnya. 7 kilo? Karena itu 2 sarung jadi 1 dan sarungnya itu kalau yang biasa yang separuh yang dipakai cowok untuk ikatan sarung. Dia yang separuh bawahnya aja gitu. Itu harganya lebih murah gitu. Kalau yang penuh lebih mahal. Dan yang motif yang saya pakai ini yang benangnya benang lama, sudah susah dicari. Itu sudah termasuk yang itu udah paling mahal dong, legenda. yang legenda gitu. Karena kan udah susah dicari itu ya, Mbak ya. Tapi kalau misalnya aku lihat ya Mbak di sini, ternyata kalau misalnya dari konsepnya gaunnya Mbak sendiri yang dirancang ini, untuk tapisnya pun dipakai tidak terlalu too much ya? Iya. Kenapa itu, Mbak? Karena untuk tetap kesan elegannya sesuai dapat. Elegan, classy, smart and sexy. Oh, smart and sexy. Smart and sexy. Seperti itu ya. Karena kan kita ngambil yang nuansa evening, terus nuansa panggung, nuansa miss-missan gitu ya, beauty pageant itu ya. Kan cantik, seksi, anggun, elegan. Memang sudah terkonsep seperti itu. Dan Mbak Nasya ini kan dulu sempat bisnis juga di New York ya seperti itu. Itu berapa lama sih Mbak? Di New York kemarin tuh setahunan ya. Sebelum COVID pokoknya. Sebelum COVID. Ya. Terus salah satu ketua kita itu meninggal dunia, yang biasa ngurus-ngurusin itu Indonesia Fashion Gallery itu, jadi kita udah lumayan agak terombang-ambing gitu. Karena mulai tidak kondusif. Ya, karena lumayan mahal juga price. Ya itulah fashion itu kan ekonominya di situ. Ini pernah masuk New York Fashion Week ya, Mbak? New York Fashion, udah daftar, tetapi karena kemarin sempat COVID, terus si yang ngurusin itu meninggal, jadi saya tertunda. Bahkan sampai sekarang saya juga belum ke sana lagi. Dan itu pun yang collab di New York itu memang nuansanya etik modern seperti ini juga yang diperjualkan, yang diperlihatkan seperti itu ya. Batik. Ada beberapa teman-teman kita yang sudah lumayan terkenal juga yang kita sama-sama dalam satu galeri. Oh, itu di New York, Mbak? Iya, di New York, di Manhattan. Luar biasa ya, Mbak ya. Total butik di sini ada berapa, Mbak? Tadinya saya 3. Oh, 3. Sekarang jadi 1. Tapi itu besar dong. Seadanya, alhamdulillah. Nanti besar banget ya, karena kan aku lihat bajunya, wow ini mahal sekali. Karena galeri aku ada di Blok M Square, di Mall Blok M Square. Catat ya pemirsa, ya. Di Blok M Square langsung aja masuk ke lantai 2 ya. Karena sekarang zamannya nih ya, sejak COVID kemarin I have experience. Jadi klien-klien saya yang di luar negeri itu kita ngukur pakai Zoom. Pakai video call. Gimana ceritanya Mbak ngukur pakai Zoom? Jadi kita Zoom, jadi dia menyediakan ukuran untuk pesan baju ke saya itu, saya kasih tahu cara ngukurnya gimana, saya catat semua, terus belanja bahan, video call ya kan, mau yang seperti apa, terus pembuatan begitu, jadi kita kirim. Jadi tinggal disisain, ditambahin setengah senti in case sedianya itu menyusut. Atau digedein dikit gitu. Klien-kliennya Mbak ini bukan hanya di Indonesia tapi ke mancanegara ya. Ini sudah kondang sekali, sudah go internasional loh Nasya Collier ini. Sebenarnya karena komunitas saya itu di mixed married ya, para kawin campur. Jadi teman-teman yang di Indonesia menikah dengan orang WNA dan dibawa suaminya ke sana atau mereka bolak-balik, dan mereka di saat ingin nikah atau pesta, tunangan, anniversary, they need gaun gitu ya. Oke. Ingat, oh
ada si Nasya temen-temen gitu kan. Oke. Jadi everything ini apa back to back Oke. internasional gitu. Jadinya secara otomatis ya I don't know how that's it happen gitu ya. Mbak, ada pertanyaan yang tertinggal nih dari aku. Nasya Collier, sedangkan nama Mbak ini adalah Samidin. Nasya Samidin, Oke, yes. sorry. Kenapa Nasya Collier? Nasya Collier itu sebenarnya lebih untuk nama panggung ya, bukan nama Nama panggung, panggung. but it's nama brand saya. Nama brand. Nama oke. brandnya adalah Nasya Collier, which is sayanya Nasya Samidin. Nasya, my name, Collier saya ngambil dari marga suami. Oh, your husband ya? Ya, karena memadukan Indonesia dan Dengan mancanegara. internasional ya, dan mancanegara. Negara seperti itu ya. Dan Oke. kebetulan negara Inggris kan. Jadi behavior of English sama Jawa itu hampir sama. Oh. Tata keramanya, sopan santunnya Betul, gitu betul, ya. Kita betul. sementara saya itu besar di Sumatera, tahu sendiri orang Sumatera suaranya Iya, nggak iya. ribut kayak Tapi orang ini ribut tidak gitu terlihat ya. seperti Sumatera loh, Mbak anggun sekali. Karena sukunya Jawa gitu. Oh, suku Jawa. Oke. Makan juga nggak boleh ada suara, jadi ada ke connection, Connection. in the connection between the culture gitu ya. Dan kita udah sama-sama dewasa juga, jadi saya jadikan satu nih culture Indonesia And mancanegara and ini mancanegara ada connectionnya menjadi gitu ya, modern, berbagai tidak lupa culture. dengan Oke. Indonesia Raya Nusantara. Oke, oke, Ya oke. kan? Tapi Mbak Nasya ini salah satu inspirasi muda nih. Ibu-ibu muda luar biasa berkarir gitu kan ya, meskipun dengan kesibukannya sibuk banget dong pasti ya kan, kliennya di mana-mana sampai mancanegara gitu kan, sampai bisa membagi waktu dengan kedua anak Mbak Nasya itu gimana sih? Sebenarnya kita membalancekan kegiatan kita sehari-hari, kita ngatur waktu, kita jadwal manajemen, time management kita. Jadi bangun tidur, nyiapkan apa yang dibutuhkan untuk kebutuhan anak, seperti makan, mereka juga nggak mau setiap hari di kantin. Jadi every morning tuh aku harus bikin snacknya sama lunchnya. Biasanya kadang aku send lunchnya itu buat jam 11-an. Cuma karena aku sibuk juga businesswoman, I cannot do that every day gitu ya. Jadi lunchnya aku ajarin anak-anak, mau dingin mau anget, that's what you get. Nanti pulang sekolah you can have something Oke. nice and warm gitu. Memanage waktu, sedang meeting, sedang apa, jamnya jemput anak, saya nggak bisa dinegosiasi lagi. Jadi udah Oke, cabut oke, jemput oke. anak gitu. Dapatnya juga kalau misalnya kita jadi seorang ibu, pasti akan ada aja yang sesuatu yang dikorbankan seperti itu Ya. ya, seperti waktu, pekerjaan mungkin. Tapi aku salut tuh dengan Mbak Nasya ini, meskipun dengan kesibukan dengan mengurus rumah tangga, anak-anak, ini masih bisa seimbang dengan semuanya seperti itu. Tapi balik lagi nih Mbak Nasya dengan fashion Indonesia saat ini. Aku pengen tahu sih Mbak, pandangan Mbak Nasya melihat dunia tren fashion Indonesia saat ini seperti apa sih? Tren fashion Indonesia sekarang ya, saat ini setelah COVID, saya lihat itu agak sedikit slow. Slow. Agak sedikit slow. Jadi orang tuh banyak yang hold untuk spending money on the something luxury. Tapi kadang kita harus memaksakan ketika kita ada kebutuhan khusus. Oke. Seperti acara-acara spesial yang tidak bisa kalau hanya pakai baju biasa gitu. Oke. So you have to spend little bit money untuk membeli baju atau memesan baju yang sesuai tren yang sedang ada. Tren kita saat ini kan lumayan yang sepertinya kita harus rewear, Betul. ya kan? Karena global warming, terus limbah Oke. industri fashion gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi trennya sekarang kebanyakan yang warna-warna natural, style-stylenya yang bisa di mix and match, bisa dipakai outer, ditimpa-timpa. Terus yang dari Warna kantor, tabrak-tabrak. iya seperti warna itu. tabrak-tabrak. Terus kalau bisa yang dari kantor langsung meeting, langsung dinner, langsung hang out. Oh, oke. Trennya seperti itu kan. Oke. Untuk yang wanita sibuk ya, kita bicara untuk perempuan yang banyak Berkarir pekerjaan. ya? Iya, walaupun ibu rumah tangga habis ngantar anak, dia lanjut arisan, dia lanjut meeting, dia lanjut errand dia ke sana kemari, dia harus memakai baju yang memang bisa untuk langsung cus. Apa nih? Nah, oke, mainlah pakai outernya. Ntar ke sana dibuka outernya, pakai high heel copot, pakai yang sandal pendek gitu. Jadi trennya lebih ke yang you can wear all day gitu ya. Oke, Gitu. Mbak Nasya selain gaun, baju atau misalnya yang dirancang, apa saja sih koleksi dari Nasya Collier ini? Oke, Nasya Collier itu lebih kayak yang ready to wear sama customize. Jadi mostly itu evening gown, office wear gitu, wear. sama yang daily wear itu very sedikit. Tapi mostly untuk gaun-gaun malam, wedding dress ya, bridal,
Bridal, wedding. Bridal sama Office evening sama office wear. Kalau untuk daily-nya itu seperti apa? Apakah seperti kaos atau mungkin dress-dress misalnya kayak yang santai seperti itu atau Iya. gimana? Jadi mostly yang kayak office wear tapi yang bisa dipakai untuk daily juga. Oke. Kalau yang streetwear gitu konsepnya aku masih lebih fokus ke yang evening Iya ya, karena sih, ya, oke. secara ekonominya itu lebih banyak hasilnya sini, yang betul. kayak orang pesen baju pengantin, Betul, baju betul. untuk panggung, evening dress itu more me gitu ya. Oke. More me, more my passion and apa ya, spesial gitu. Oke. Gitu ya. Mbak Nesya, ini pertanyaan nanti, tapi jawabin nanti aja ya. Ada 3 R. Tadi ada apa namanya? Reuse, dan juga ada rewear seperti itu. 3 R ini untuk di dunia fashion itu penting apa enggak sih? Apa sih kepentingannya seperti itu? Tapi jangan dijawab usai jeda berikut ini. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia, hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik, kami sajikan hanya di Simpo Dunia. Bersama saya, Sally Siregar, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Simpo Dunia, setiap Senin hingga Jumat di Simpo TV. Masih di Bincang Spesial bersama saya Pesi Rahmadi dan juga tentunya narasumber yang sangat inspiratif buat kita semua dan Mbak Nasya Kholir ya, atau Nasya Samidin seperti itu. Mbak Nasya, langsung aja kita ke pertanyaan yang tadi sempat di hold sama kita gitu kan, terkait dengan 3R itu penting gak sih untuk di dunia fashion? Oke, Vesti. 3R itu sangat penting. Bahkan kalau bisa saya tambahin lagi 1. Oh, jadi 4 ya? Jadi 4 R R. dong. Iya. Rewear, Rewear, reuse, recycle, repair. repair. Oke. Iya, reuse ya. Untuk reuse, untuk di dunia fashion reuse itu penting ya. Penting. Menurut saya, kadang orang-orang suka tidak mau mereuse baju yang sudah sekali pakai gitu ya. Padahal kalau kita peduli dengan lingkungan kita di dalam dunia fashion ya, tuh kita harus rewear. Nah, misal di acara kemarin kondangan nih udah pesan kebaya, udah dipakai sekali. Kadang orang sudah nggak mau lagi rewear gitu ya. No problem, you can rewear your clothes. Apapun yang kau punya di lemari itu kau bisa rewear lagi dalam acara yang lain. Kalau misalnya kau merasa, aku mau rewear ini kok kemarin udah pakai, udah banyak fotonya, lain-lain itu gitu dia. kan. Karena perempuan tuh ya, PR-nya perempuan kalau misalnya kita udah pakai baju itu kan aku udah instastory gitu lah. Ya, ada triknya. Triknya adalah tinggal ditambahin. Di mix and match. Kain seperti itu ya. Kemarin hanya kebaya yang polos. Bisa diinisiatifkan, ditambahin selendang. Iya, berinisiatif terus mungkin pernak-perniknya untuk to have look different, padahal dia reuse kan, itu kan adalah salah satu bentuk peduli lingkungan, betul. Salah satunya. Terus reuse juga itu bisa di pass on. Baju yang sudah kau tidak ingin memiliki atau tidak mau pakai atau malu untuk pakai lagi, kau bisa pass on ke generation, misal diwariskan istilahnya, wariskan ke anak atau ke saudara atau ke teman. Betul. Aku kemarin udah pakai ini loh, aku belinya harganya lumayan mahal, mau nggak? Beli nggak? Syukur nggak? Ya kalau mau beli atau mau dikasih biasanya ya, kan ya. Ini udah aku pakai sekali, harganya sekian, mau nggak ini
Jadi kayak yang meregeneration, dipass Oke. on. Atau bisa juga dicaritikan. Dicaritikan atau dijual di second hand. Oke. Ada aja kok yang masih Betul, mau betul, di renting. betul. Seperti di shop saya itu kan di Nasya Collier kita juga buka untuk renting. Adalah salah satu kita untuk peduli terhadap lingkungan. Betul, betul. Supaya tidak terlalu banyak limbah industri. Benar Kita bisa banget. merent. Jadi bisa bukan hanya sewa. terkait dengan fashion, merancang busana, tapi juga Mbak Nasya ini sangat luar biasa ya memikirkan bagaimana caranya supaya ini tidak terjadi limbah seperti itu ya, tidak ada yang terbuang, masih bisa untuk di-reuse seperti itu ya. Iya. Oke. Untuk di reuse-nya, dan di reuse-nya itu juga kita harus menggunakan sebagai fashion designer itu kita menciptakan baju, usahakan dengan kualitas yang benar-benar bagus, yang bisa tahan lama supaya bisa di reuse over and over Oke. gitu. Oke, Mbak, ini kan terkait dengan tadi ada reuse, juga kan ada Mbak juga menambahkan seperti itu ya. Tapi aku kalau misalnya pengen tahu kan Mbak ini kan sudah menjalin sebuah bisnis di mana-mana dengan teman, mungkin collab dengan siapapun, bahkan sampai ke New York seperti itu ya, dan juga sampai ada konveksi pada saat itu. Kalau misalnya kita melakukan konveksi atau misalkan membuat merancang busana di konveksi seperti itu, apakah itu tidak ketakutan untuk desain kita diambil orang atau seperti apa, Mbak? Oh, jangan khawatir, itu saya sudah alamin. Sudah mengalami Yang di ya itu copy ya? ya bahkan Suatu huru-haranya banyak sekali. ya ya menurut saya gini, orang mau mengcopy desain kita, artinya dia hanya tukang copy. Dia tidak punya inisiatif untuk Oke. membuat desain sendiri. Gitu, dengan berbagai banyak alasan dialah mau ngopi, mau apa, itu menurut saya rezeki dia bukan rezeki saya, rezeki saya bukan rezeki dia, gitu ya. Cuman kalau bisa saya berpesan, usahakan walaupun kau mau mengcopy desain saya atau desainer yang lain atau anything, di otak-atik lagi supaya tidak jiplak ketiplak-tiplak. Ada loh pernah kasus itu yang Indonesian fashion designer itu dia menciplak persis salah satu desainer di Thailand. Itu dia lumayan kena kasus. Sampai di ban juga kan. Itu ya itu lumayan happening juga tuh pada kala itu. Jadi hati-hati kalau ingin mengcopy sebuah desain. Nah, kenapa kita kadang diarahkan untuk kita daftarkan desain kita. Nggak gitu mahal sebenarnya, cuman take time gitu ya. Pemerintah juga memfasilitasi kita untuk kita bilang tuh ini kan desain kita dipatenkan. Desain dipatenkan, nama kita dipatenkan gitu. Jadi kalau yang mau mengcopy silahkan, tapi please be smart. Be smart. Di otak-atik lagi, dibikin sedemikian rupa supaya tidak persis banget. Bukan gitu. menyontek kali ya, lebih menjadi role model atau kayak inspiratif aja ya, seperti apa seperti itu ya kan Mbak. Gitu. Mbak kalau misalnya boleh tahu kan Mbak ini kan jadi juri profesional di ajang Nusantara Award 2024 kemarin. Gitu. Aku melihat Mbak Nasya ini menggunakan gaun yang sangat paripurna, warna coklat gitu kan ya. Itu konsepnya seperti apa sih Mbak? Baju segini kalau nggak salah saya lihat ya. Sabrina. Terus juga ada tapis lampungnya juga. Itu berat nggak sih Mbak? Itu beratnya 7,5 kilo. 7,5 kilo, luar biasa yang ya. gaun yang saya pakai pada malam penganugerahan Nusantara Award kemarin itu beratnya lumayan karena itu dari 2 sarung tapis yang penuh. Itu hanya untuk yang bawahan. Itu yang bawah aja? Yang bawah aja, itu 2 sarung penuh. Jadi itu lu bayangkan, dan itu benang yang berat ya. Itu benang yang seperti itu bukan Mbak? Iya, benang yang berat yang sudah langka. Yang sudah langka dan susah dicari ya? Iya, kalau yang sekarang kan banyak yang benangnya enteng. Kalau yang benang berat itu lumayan berat itu. Dan itu konsepnya itu kan kayak princess gitu. Tapi karena acara lumayan gitu kan. Lumayan formal, sebenarnya aku merasa kayak mungkin agak sedikit terbuka, tapi enggak juga karena masih konsepnya masih, karena aku fashion designer menunjukkan Nusantara ya, cinta budaya. Jadi pakai konsep yang Sabrina, nutupin lengan sedikit gitu ya. Walaupun sebenarnya itu termasuk seksi, elegan, tapi masih karena ketutup dengan model bawahnya panjang. Seksi elegan ya Mbak ya? Ya, seksi elegan, anggun, klasik gitu ya kan. Jadi kalau lihatnya sendiri juga apa sih ini gitu kan? Kok acara malam terus colorful banget gitu ya. Tapi menurut aku nggak terlalu colorful sih Mbak, tapi dia sangat elegan ya. Warnanya juga satu tone kan ya? Satu tone, ya betul. Gitu. Ya, itu salah satu koleksi yang kemarin ke New York juga. Oh, itu yang sempat dibawa ke New York, baju itu ya Mbak? Dan Mbak ini kan sebagai juri profesional di sana ya Mbak ya. Sebetulnya ajang Nusantara Award 2024 itu apa sih Mbak? Itu ajang untuk sebuah penghargaan para insan-insan yang telah berjasa
memajukan, melestarikan, and in the continuously yang secara berkelanjutan itu melestarikan budaya Indonesia. Salah satunya itu kan yang kayak penerima award bank-bank Indonesia itu kan. Jadi karena mereka itu apa, di kartu ATM-nya ada batik. Gitu. Terus yang kuliner itu kita kasih penghargaannya, dia membawakan makanan dan minuman khas Indonesia, baik di luar atau di luar negeri ataupun di Indonesia ya. Dia kuliner yang khas kayak Bali apa itu kan khas Nusantara, dan mereka itu continuously seperti itu. Dan lembaga-lembaga sekolah yang memang membawa kayak tarian angklung gitu-gitu. Jadi yang membawa budaya-budaya, dan kita research itu lumayan para dewan juri itu kita bertektok-tektokan. Tapi kan semua adalah hasil desainer No. rancangan. Bukan, jadi itu kita desainernya hanya aku, hanya aku, yang lainnya kayak dari instansi, dari ini, jadi kita menempatkan kategori. Ada berapa kategori di sana, Mbak? Kemarin ada 19 pemenang, 19 pemenang, ada berapa kategori ya kemarin ya? Banyak, pokoknya ada dua kategori, jadi individual dan instansi. Oke. Sebagai fashion designer, ini ada regulasinya nggak sih, Mbak, yang aman untuk seorang fashion designer ini? Regulasinya sebenarnya ya tinggal kita atur sendiri aja sih. Kalau kita intinya gini, kita ada prinsipnya be your own, be yourself. Betul. dengan semua talenta dan karakter. Ini kan karakter ya, kan ada desainer yang mainnya lebih streetwear, lebih yang edgy atau yang rocky atau yang apa. Nah ini karakter saya kan nggak yang seperti itu gitu. Jadi sebenarnya apa yang desainer bawa itu sesuai dengan karakternya. Terus rule dalam yang kita jalankan untuk bisnis kita juga ada gitu kan, kerjasamanya. Pokoknya banyak yang harus kita pertimbangkan untuk Mbak gitu. Sebagai seorang fashion designer kan, kalau misalnya kita melakukan sebuah penilaian seperti itu ya, penilaian dalam kriteria fashion, itu yang dilihat kriterianya dalam fashion itu seperti apa sih, Mbak? Lebih ke karakter sama yang dia tunjukkan. Kan kita menilai dari apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat, satu yang dia pakai. Yang dia pakai itu sama karakter dia sebagai personalnya. Apakah cocok dengan karakternya ini? Seperti itu. Kau pakai gaun malam tapi apa yang kau tunjukkan perlakuannya seperti pakai baju sedang ada di streetwear. Itu sebetulnya dari salah satu penilaian seperti salah satu itu penilaian. ya. Jadi dari karakter dianya dan bagaimana dia membawakan baju yang dia pakai malam itu. Misal dia malam ini tuh temanya gaun malam atau gaun pengantin, itu kita menilai. Kita untuk menjuri itu kan sesuai dengan tema yang kita juri. Betul. Waktu itu saya juga pernah jadi juri di sekolah Saint John untuk anak-anak. Itu mereka pakai pakaian daerah. Dari berbagai daerah, itu lumayan kerja keras untuk para juri ya. Kita lihat cara dia pembawaan ini bawa pakai baju sangkuriang nih. Dia karakternya membawakan nggak ada karakter sangkuriangnya gitu kan. Terus ini karakter Nyai Roro Kidul. Wah, lumayan tough itu. Baju hijau terus dengan gaya anggunnya Nyai Roro Kidul begitu, apa yang dibawa ininya itu ini nggak sesuai nggak dengan baju yang dia pakai. Jadi penilaiannya itu dari karakternya, pembawaannya, sama dia smile. Jadi bukan hanya dilihat dari penilaian bajunya seperti apa, mungkin dari kalau misalnya kita melihat dari secara teliti gitu ya pemirsa di rumah dan juga di manapun Anda berada, kita kalau misalnya kita melihat gitu kan, mungkin dari kerapihan cara merancangnya seperti itu juga masuk dalam kategori seperti penilaian ya. Itu kalau untuk penilaian baju yang dibikin desainer. Tapi kalau untuk penilaian sebagai juri sebagai fashion show ya, atau juri sebagai acara-acara, itu kita beda lagi penilaian. Yang kita nilai ini apa gitu. Misal kita mau cari pemenang nih, kategorinya adalah cara dia membawakan si baju, cara dia berjalan, cara dia senyum, cara dia greeting ke juri. Ya, itu dinilai, lumayan detail kan. Ini pelajaran baru sih. Ini bukan hanya kita berbicara soal fashion, berbicara soal bagaimana merancang busana, bagaimana cara kita untuk tidak menjiplak sebuah desain, tapi kita juga belajar attitude loh di sini attitude dan edukasi, ya kan, benar. behavior gitu kan ya, Mbak. Seperti sekarang ini kita sedang duduk syuting di sini kan. Seperti itu ya. Untuk
untuk duduk begini, kita baju begini, nggak mungkin kita mau angkat kaki. Yes, betul. Attitude betul, dalam betul. berpakaian, Betul. ya kan harus menyesuaikan dengan diri yang kita bawakan. Bener banget. Wah, ini memang perbincangannya memang sangat ini sekali ya, Mbak Intens ya, Intens sekali. menarik ya. Menarik banget ya. Dan tentunya pemirsa, informasi lainnya dan perbincangan kita lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpos Pekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Spesial. Dan tentunya masih bersama saya Peci Rahmadi dan juga narasumber yang sangat inspiratif sekali, yaitu ada Mbak Nasya Khoiliar. Mbak Nasya, kita langsung aja nih pembicaraan kita yang tadi sudah terhold beberapa kali gitu kan ya. Iya, Jadi kita juga kan pasti. berbicara soal ada 4 R tadi kan Yes. Mbak ya. Kita kan berbahas tentang reuse dan Reduce. reduce seperti itu. Dan sisanya tuh bagaimana Mbak untuk di dunia fashion ini? Gimana yang reduce, recycle? Recycle. Oke, recycle. Untuk recycle itu kalau di dunia fashion itu artinya kan kita untuk menggunakan barang-barang yang sisa-sisanya itu supaya bisa kita berikan dia kesempatan kedua, artinya Oh, oke. kesempatan kedua untuk di recycle gitu ya. Betul. Nah, kalau baju di recycle seperti apa gitu ya, Festi? Bukan cuman pasangan aja yang punya kesempatan kedua ya, baju juga ada ada kesempatan kedua. Iya. Barang-barang recycle Betul. baju itu ada kesempatan kedua. Misal mau di recycle seperti apa gitu kan. Oh, ternyata di recycle misal baju ini aku mau recycle. Itu recycle dari bahan-bahan yang mungkin sisaan seperti itu ya. Ya, misal itu kalau kita bicara dari bahan sisaan itu kita recycle. Recycle itu bisa dibikin kain-kain keset. Betul. Itu daripada dibuang ya. Kan Iya. daripada dibuang, kita ada anak buah nih, kita kasih contoh nih cara bikin keset tuh dijahit-jahit seperti ini, Oke, seperti oke, ini. oke. Dijual kan lumayan juga Betul, tuh. betul. Terus bisa kita sebagai tambahan produk gitu Betul. misalnya. Cuman saya tidak main di situ karena saya sudah cukup lumayan fokus untuk yang lain hal gitu ya. Tapi ada yang ngambil bahan-bahan, sisa-sisa bahan yang kita punya itu kita recycle. Ada yang sudah ngambil dan mereka untuk bikin-bikin keset seperti itu. Kalau misalnya sudah jadi baju, bagaimana mau recycle itu, Iya Festi? sih. Coba bayangkan, recycle baju yang sudah jadi banyak. Kita kasih dia kesempatan kedua. Seperti apa tuh, Mbak? Kesempatan kedua, ketiga gitu ya. Iya. Kan ya. Misal nih, kamu sudah bosan dia dengan panjang. Oke. Festi bisa potong. Oh, yes. Potong aja jadi mau sepaha, selutut gitu. gitu Oke. kan, di recycle. Terus bawahnya Festi bisa tambahin kain Mungkin lagi. jadi slim fit kali Jadi ya, Mbak slim ya. fit ya, ini kan Oke. yang modelnya yang L ini ya, Iya. yang flow gitu Iya, bisa iya. jadi slim fit, di recycle ya Betul, kan, betul, daripada betul. dibuang. Aku masih sayang, terus dia harganya mahal, perjuangan bikinnya, we appreciate, Yes. right? Jadi baju juga bisa kesempatan kedua ketiga untuk di recycle ya, Betul. bukan hanya para botol bekas atau bungkus-bungkusan plastik, Makanan bungkus di luar sana gitu, tapi ini dalam bisa jadi recycle yes, gitu kan ya. dalam Oke. dunia fashion itu recycle itu sangat penting karena kita
peduli terhadap lingkungan. Bahan-bahan yang selalu dipakai oleh Nasya Collier itu, aku lihat ini kayaknya kan bahannya itu lembut banget ya Mbak ya. Tadi aku juga udah pegang yang warna merah, baju Mbak pun tadi aku udah pegang gitu kan ya, warna hitam tapi tidak terkesan gerah seperti itu. Itu bahan yang selalu dipakai itu apa sih Mbak, yang kalau boleh tahu? Mostly kalau saya pakai di Nasya Collier itu kita pakainya Duchess Bridal Itu susah nggak Mbak nyarinya? atau Max Mara. Sebenarnya susahnya itu kadang kalau pas kita lagi cari yang super black. Super black itu kadang suka habis karena itu lumayan banyak peminatnya gitu kan. Apalagi Duchess Bridal itu kan bahannya agak sedikit kaku tapi lembut tapi enak gitu ya. Kalau nggak dapet Jatuh Duchess gitu ya Mbak? kalau jatuh nggak seberapa jatuh karena dia agak kaku. Kalau yang jatuh itu lebihnya kayak yang agak soft, jadi yang silk. Nah, kebetulan kalau tapis ketemu yang jatuh harus bisa memainkan menyusun supaya tidak kerut-kerut di saat itu challenge itu ya? Yes, karena tapis kan dia lumayan rough dan berat. Jadi untuk menyeimbangkan dia supaya look elegan di sini kita kan temanya kita elegan gitu. Jadi harus bisa mematchingkan. Dan itu selalu saya bawa tapis ketika saya cari bahan. Mau yang shiny apa yang doff? Kalau yang shiny kita pakainya yang Duchess Bridal. Kalau yang doff kita bisa main dengan yang bahan-bahan katun yang warnanya itu tidak terlalu mencolok, tidak terlalu shiny gitu, tapi lebih ke kayak warna doff gitu kan. Mbak Nasya, ini kan terkait dengan Mbak Nasya kan seorang fashion designer seperti itu. Sebetulnya ada aturan-aturan khusus nggak sih dalam dunia fashion ini, mungkin dalam secara undang-undang seperti itu mengenai hak cipta terkait dengan konsep dan juga model desain yang telah didesain seperti itu? Oh, pasti ada. Dalam dunia fashion itu sangat lumayan krusial itu ya. Aturan-aturan kita dilarang menjiplak. Terus aturan-aturan kita harus membuat brand kita itu harus kita trademark. Terus hasil desain juga sebaiknya kita itu juga harus daftarkan desain gitu. Dan kebetulan saya itu kan join di Jakarta Entrepreneur. Jadi kita ada edukasi ngumpul gitu untuk pembahasan hal seperti ini. Dalam dunia fashion desain kita itu sebenarnya harus kita patenkan. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang iseng jiplak, bahkan foto kita disebarluaskan seenak dia. Aku mau bikin begini banyak hal ya seperti itu yang sudah saya alami. Jahit bebas seperti itu ya? Ya. Nah, makanya di sini kita juga mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Ya, pemerintah itu sangat melindungi rakyatnya dalam berkarya, baik itu seni dalam fashion ataupun seniman musik dan lain-lain, itu untuk kita bikin hak cipta kita. Dan sesmart mungkin tuh kita kayak yang walaupun dia ini hanya sebuah desain, tapi kita bisa memonetize. Dan memonetize ini kita punya izinnya. Salah satunya sekarang kita ada dunia NFT kan. Nah, kalau desain kita yang sudah kita patenkan, ada orang niru, kita bisa tuntut, nggak bisa sembarangan. Iya, kalau kitanya nggak happy, ini punya saya dan belum ada yang menaruh di sosial media selain kita yang pertama. Yang pertama adalah sosial media. Siapa yang ngepost dulu? Nah, di situ kalau ada yang ngepost, ini kan punya saya, kok kamu udah ngepost tanpa izin saya? Itu kita bisa, kalau kita nggak happy, ini kita bisa permasalahkan, dan itu kita dilindungi oleh undang-undang, oleh pemerintah. Seperti itu. Mbak Nasya, ini kalau bisa kita berbicara soal pemerintah mungkin ya. Tapi aku sebelum ke sana ya Mbak Nasya ya. Ini yang paling banyak dikepoin masyarakat Indonesia, netizen Simpo TV nih ya di sana. Berapa sih harga yang paling mahal dari Nasya Collier ini? Sebenarnya kalau harga yang paling mahal itu unlimited sampai 100 juta, 150 juta untuk gaun. Jujur, I know. Jual baju untuk beli mobil ya. Jadi kadang ada customer yang misal ada budget nih mau kawinan, budget 50 juta misal untuk satu keluarga. Bu, 50 juta untuk satu keluarga ya kita kerja rodi. Karena kan kita memberikan yang benar-benar kita jaga nama ya. Jaga nama, terus kita membawa kain Indonesia gini kan kita mempunyai tanggung jawab moral. Secara moral kita punya tanggung jawab untuk menjaga nama di situ. Jadi kalau orang mau punya budget sekian tapi maunya banyak,
we have to educate them. Yes. Edukasi ibu ini mohon maaf karena ibu bapak ya mohon maaf karena ini bahannya aja udah nggak dapet, belum Kadang kita kan kita ongkos. nggak, orang-orang tuh nggak pernah tahu gitu ya Iya. harga bahan, kita susah nyarinya. Tadi seperti yang motif yang ini kan sekarang udah sangat langka banget ya Mbak Nasya ya. Ya. Gitu. Terus kalau kadang orang bilang aku langsung aja ke tukang jahitnya. Nah, itu kita bisa bilang gini, kalau begitu nggak perlu jasa desainer untuk konsultasi. Karena jujur untuk konsultasi aja saya sebenarnya juga ada price-nya. Karena karena Kan kita konseptor Mbak, kita Iya. kan memikirkan semuanya I itu kan know. dengan tenaga, dengan pikiran ya, kita sendiri belum ya. kita belajar juga kita mengeluarkan Iya, uang, tenaga dan pikiran dan lain-lain untuk kita bisa seperti sekarang gitu ya. Jadi kalau orang yang memang respect, they will not argue about that dan dia mengerti. Jadi kalau memang dia tidak sanggup, ya go ahead cari yang lain gitu. Oke, Mbak, untuk kesulitannya terkait dengan dunia fashion, merancang busana seperti itu dengan kita mengikuti tren fashion yang ada di Indonesia dan juga dengan kaitannya budaya, itu kesulitannya seperti apa sih? Kesulitannya kita kadang mau lari kanan atau kiri, tapi kita harus Blank. lurus lagi. Oh, Gue tuh bawa budaya Indonesia. Iya. Saya membawa budaya saya membawa budaya nama besar Indonesia. Kita nggak mau dong nama kita itu tercoreng, satu nama diri sendiri, kedua nama negara kita. Ya, kita harus benar-benar behave, betul. well behave untuk menjaga nama baik diri sendiri dan nama baik negara kita yang kita bawa. Especially kalau kita keluar negeri nih ya. Orang lihat saya ini, saya ke Buckingham Palace, saya pakai rok tapis, saya pakai baju tapis itu ke Buckingham Palace pada musim dingin kan. Jadi saya pakai yang rok, saya ada desain tuh di Instagram, roknya pendek tapi saya pakai baju yang dingin itu ya, outer yang dingin. Pas saya mau foto saya buka aja, lihat, oh dari Lampung, sama-sama orang Lampung gitu ya. I'm so proud of you gitu ya. Ternyata kita orang Indonesia masih orang pakai, kadang suka malu, Lampung ya gitu kan, nggak apa-apa aja Kita dengan bangganya memperlihatkan itu ke budaya luar gitu ya Mbak Nasya ya. Kadang itu yang jadi catatan penting gitu. Kita masih belum ada yang berani, karena masih gengsi lah untuk membawakan budaya-budaya daerah seperti itu ya. Iya. Kadang ada orang yang memang sengaja tidak mau menyebut nama Indonesia for some reason gitu. Mungkin they made dengan our government. Cuman kalau saya pribadi sih government padahal do the best. ya. Padahal kalau kita kan suka membawakan budaya Indonesia seperti itu ya. Apalagi asal daerah kita kan kita bangga ya, kita dipakai orang pada tahu gitu. Jadi kita introduce our culture gitu. Tapi itulah prinsipnya di mana bumi bijak di situ langit dijunjung. Oke nih Mbak Nasya, terakhir dari aku, mungkin singkat saja, harapan besar Mbak Nasya untuk pemerintah Indonesia di luar sana terkait dengan fashion yang Mbak Nasya rancang yang telah mengaitkan dengan budaya-budaya seperti tapis Lampung ini. Oke, untuk pemerintah Indonesia, terima kasih selama ini sudah mendukung Nasya Collier beserta para desainer-desainer yang lain, dan terima kasih juga atas dukungannya. Semoga harapannya ke depan pemerintah itu lebih memperhatikan kami-kami para pelestari budaya Indonesia, perlindungan dari hak-hak cipta kami, serta perlindungan dan sponsorship untuk kami lebih go internasional gitu ya, memfasilitasi lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan para penggiat culture, penggiat budaya Indonesia. Oke, gitu. Baik, terima kasih Mbak Nasya. Sebenarnya ini masih ingin sekali berbincang-bincang sampai mungkin sampai besok kayaknya ininya. 2 hari 2 malam tadi bilang pasti kan. Tapi kita terbatas dengan durasi dan juga waktu, jadi kita harus selesai di sini saja seperti itu. To be continue ya. Yes, to be continue habis ini ya, ada lagi ya. Dan tentunya juga pemirsa di rumah terkait dengan fashion designer, kita sudah hadirkan Mbak Nasya Collier ini, semoga menjadikan inspirasi buat kita semua. Ternyata fashion itu tidak hanya merancang busana, mengonsep saja, tapi juga kita juga belajar bagaimana cara kita merecycle gitu kan, reuse, bagaimana caranya untuk si baju tersebut yang tadinya sudah dipakai bisa digunakan kembali seperti itu. Terima kasih Anda telah menonton Bincang Spesial bersama saya Festi Rahmadi. Terima kasih dan sampai jumpa.